channel ini juga akan mereka film-film dewasa Asia pilihan yang banyak orang gak ketahui dan beralur cerita menarik. So tenang aja, semuanya komplit. Ingat ya, subscribe. Ya udah, kita langsung ke pembahasan filmnya, cuy. Halo semua, selamat datang kembali di channel Plot Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Queen of Hearts yang rilis di tahun 2019, dan film ini film Denmark Swedia gitu ya. Jadi subtitlenya agak ngaco, jadi saya bikin singkat aja, nggak terlalu panjang. Karena nggak ngerti juga bahasa Swedia gitu ya, ngertinya bahasa Sunda doang. Dan film ini menceritakan sebuah keluarga yang bisa dibilang sempurna tapi hampir saja hancur karena si ibu ngas ke anak tirinya sendiri. Dan sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video alur film menarik lainnya. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang sedang siap-siap mau OTW kegiatan mereka masing-masing. Dan kita kenalan dulu sama si ayah yang bernama Peter dan si ibu yang bernama Anne. Kalau kedua anaknya mah gak usah lah ya. Dan si Peter ini bekerja sebagai dokter, dan si Anne adalah seorang pengacara sukses yang khusus menangani kasus-kasus anak remaja. Dan si Peter ini memiliki anak yang sudah remaja juga dari istri sebelumnya. Lalu si Peter pun bilang ke si Anne kalau anaknya yang bernama Gustav akan tinggal di rumahnya. Dan mereka pun sempat sedikit berdebat karena si Gustav ini anak yang lumayan bengal. Dan kenapa anaknya tiba-tiba dibawa oleh si Peter ke rumahnya? Karena anaknya dikeluarkan dari sekolah karena sering mabal. Namun akhirnya si Anne pun mengerti dan mengiyakan ide suaminya itu. Singkat cerita, si Gustav pun sudah datang dan si Anne pun menyambutnya dengan baik. Dan ternyata kedua anak perempuan si Anne sangat senang dengan kedatangan si Gustav. Dan kedua bocil itu pun masing-masing memberikan hadiah untuk si Gustav. Singkat waktu, si Anne pun pergi ke tempat perawatan dan dia curhat dengan seorang karyawan wanita di sana. Kalau dia sebenarnya kurang sreg dengan adanya si Gustav. Tapi mau gak mau dia harus terima karena bagaimanapun si Gustav adalah anak tirinya. Dan si Gustav ini kurang diperhatikan oleh ibu aslinya yang bernama Rebecca alias istrinya si Peter sebelumnya. Singkat cerita, si Anne pun pulang dan sudah sampai di depan rumahnya. Lalu dia pun menemukan gantungan kunci yang merupakan hadiah dari anaknya untuk si Gustav. Saat di dalam rumah, si Anne pun langsung beberes rumah yang terlihat cukup berantakan. Lalu dia pun menemukan buku yang dibaca si Gustav, dan tak lama si Gustav pun muncul dengan hanya menggunakan anduk. Lalu si Anne pun mulai berani bercanda dengan si Gustav, dan di keesokan harinya si Anne pun melihat si Gustav yang lagi pasya alias bertengkar sama si Peter. Karena si Peter pengen tinggal sendiri alias ngekos, tapi dilarang oleh si Peter karena belum cukup umur. Dan di malam harinya si Anne pun bilang ke si Peter agar memberikan si Gustav kebebasan, yang penting dia mah tetap pulang ke rumah. Dan si Peter pun akhirnya mengerti apa yang dikatakan oleh si Anne. Singkat cerita, di keesokan harinya si Anne yang baru saja pulang dari kantor kaget melihat rumahnya yang sudah sangat berantakan. Dan ternyata dia sudah dirampok seseorang dan kehilangan banyak barang berharganya. Lalu dia pun menelpon polisi agar segera menangani kasus ini, dan tak lama tiba-tiba datang si Gustav. Namun si Anne belum menaruh kecurigaan sama sekali kepada si Gustav. Singkat waktu, si Anne yang mau mencuci bajunya, dia pun menemukan gantungan kunci yang pernah dia temukan sebelumnya di depan pintu. Dan gantungan itu ada di saku celananya si Gustav. Lalu si Anne pun mencurigai si Gustav lah yang sudah ngerampok barang berharga di rumahnya, namun dia hanya bilang kalau si Gustav harus merubah kelakuannya jika menganggap semua yang ada di rumah ini adalah sebuah keluarga. Karena akan sangat aneh jika seseorang merampok rumahnya sendiri. Lalu si Gustav pun pergi dan si Anne jadi galau antara harus melaporkannya atau tidak. Namun saat di taman, si Anne memperhatikan si Gustav yang begitu baik kepada anaknya si Anne. Dan di malam harinya, si Anne yang sedang bekerja terkejut dengan kedatangan si Gustav yang membawa seorang wanita. Lalu si Anne pun berkenalan dengan si cewek itu yang bernama Amanda. Lalu si Gustav dan pacarnya pun masuk ke kamarnya dan si Anne melanjutkan pekerjaannya. Namun si Anne susah konsentrasi karena mendengar desahan-desahan mencuk dari kamar si Gustav. Akhirnya dia pun menghayal tubuhnya yang masih seperti si Amanda. Dan di keesokan harinya saat si Anne pulang dari kantor, dia pun sange dan mengajak si Peter untuk berinjutan ria. Tapi si Peter bilang lagi banyak kerjaan, nanti ajalah bentar lagi. Namun dengan godaan ala Ublag Micet, akhirnya mereka pun berinjutan ria. Di siang harinya, si Gustav dan kedua bocil pun berenang di sebuah walungan, dan si Gustav pun mengajak si Anne untuk ikut berenang bersamanya. Dan disitulah mereka sudah saling bercanda ria dan sudah semakin dekat. Dan malam harinya dua bocil itu pun tidur, mereka pun mengobrol sambil minum torpedo.
Lalu si Anne pun melihat tato di tangan si Gustaf dan si Gustaf pun menawari si Anne untuk ditato naga di tangannya. Awalnya si Anne menolak, akhirnya si Anne pun jadi mau ditato endog naga di tangannya dan si Anne pun menyukainya dan sudah semakin dekat nih. Singkat cerita, si Peter pun ngadain reunian SD di rumahnya dan si Anne yang ngerasa dianggerin sama si Peter pun langsung nyetel musik dan bergoyang lender, namun si Peter lagi ngamut buat nyawer. Yang akhirnya si Anne pun bete dan berdiam diri di bawah rumah. Namun tak lama datanglah si Gustaf dan mengajaknya beli rokok sekalian ke warung jamu dan si Anne pun gak peduli lah anjing. Tadi juga dicuekin mulu. Akhirnya dia pun pergi dengan si Gustaf. Lalu mereka pun ngobrol dan semakin menjurus ke hal-hal pribadi. Namun tak lama si Gustaf pun dapat WA dari si Amanda supaya cepat-cepat ke kosannya mumpung sepi. Lalu si Gustaf pun pamit. Saat sebelum pergi, si Anne pun memberikan kecupan respon sange kepada si Gustaf. Dan si Anne pun bilang kalau dia akan menunggunya di rumah. Dan si Gustaf pun yang mendengarnya agak sedikit malu. Namun dia juga pengen kayaknya. Saat pulang dari warung jamu, si Anne pun dimarahi sama si Peter karena pas ada temen-temennya dia malah pergi. Dan akhirnya mereka pun pasya dan si Anne pun minta maaf karena lupa bawa HP. Beres pasya, besoknya mereka pun langsung main ucing-ucingan alias main petak umpet. Dan si Peter pun yang jadi ucingnya, tiba-tiba si Anne dan si Gustaf pun tanpa sengaja ngumpet di tempat yang sama. Dan si Gustaf pun menyentuh tangan si Anne yang membuat birahi si Anne pun memuncak. Namun ternyata si Gustaf langsung lari nge-25-in. Padahal si Anne udah pengen tuh. Di malam harinya si Anne pun gelisah sange banget, udah gak bisa ketahan pengen nyoba lagi anak muda pokoknya. Dan akhirnya dia pun memberanikan diri masuk ke kamarnya si Gustaf. Dan mereka pun apa mau diliatin? Gila aja, ini mah adegan asli loh. Nanti kalau mau nonton mah nonton sendiri aja ya, oke? Beres Ewitaria, si Anne pun merasa enak banget sekaligus ketakutan karena udah membuat skandal. Dan si Anne pun langsung ngebeliin komputer baru buat si Gustaf agar dia betah di rumah dan bisa berawita terus sama si Anne. Pengen. Dan si Anne pun bilang ke si Peter kalau dirinya udah ngebiliin si Gustaf komputer baru, yang membuat si Peter pun heran tiba-tiba kok si Anne jadi baik banget kepada si Gustaf. Dan di malam harinya saat pulang kerja, si Anne pun masih aja sange dan mereka pun di pagi harinya, si Anne pun mendapatkan pasien baru di kantornya, yaitu kasus kekerasan terhadap anak dan dia pun semangat untuk menangani kasus ini. Ya iya tuh udah bucat mah pikiran pelong lagi semangat buat kerja. Next. Singkat waktu, si Anne pun melihat si Gustaf yang sangat baik dan dekat dengan kedua anaknya, yang membuat si Anne pun bakal ngasih jatah terus ke si Gustaf. Dan di siang harinya mereka pun berawita lagi. Namun tiba-tiba si Peter pun pulang cepat dan mereka pun belum sempat bucat lalu buru-buru nyabut itunya. Itunya apa? Ya itulah pokoknya dan langsung dibaju. Untung saja nggak ketahuan sama si Peter dan mereka pun nerusin mencungnya di tengah hutan. Anjir, edan gitu kagok belum bucat meren tadi mah. Dan di keesokan harinya mereka pun jadi semakin sering berewitaria. Beres berewita, si Gustaf pun ngewawancara si Anne pakai tipnya dan menanyakan siapa yang merawanin si Anne dulu dan seperti apa rasanya. Namun si Anne nggak ngejawab siapa orangnya, tapi dia cuma ngejawab rasanya mah sama enak kayak Ewita tadi. Singkat cerita, kedua anak bocil si Anne pun sedang merayakan ulang tahunnya. Lalu tak lama si Anne pun mau ngambil air Orson karena kurang buat para tamu-tamu. Dan si Gustaf pun langsung mengikuti si Anne dan langsung ngegerepe si Anne. Namun si Anne takut ada yang lihat dan bilang jangan di sini, nanti aja pasti dikasih jatah mah, tenang aja kata si Anne. Dan tanpa sengaja ada seorang wanita yang melihat mereka, yang membuat si Anne pun jadi marah banget kepada si Gustaf. Lalu si Gustaf yang gak dikasih jatah pun tiba-tiba menjadi monyet dengan naik ke atas pohon dengan melempar jambu kepada para tamu. Dan tak lama si Gustaf pun jatuh dan berpura-pura kakinya patah, yang membuat si Peter pun kesal karena ulahnya. Dan di keesokan harinya, si Anne pun bilang kepada si Gustaf kalau hubungannya dengan si Gustaf harus segera diakhiri dan meminta si Gustaf untuk tidak berulah lagi di rumahnya. Lalu si Anne juga bilang kalau semua ini harus mereka rahasiakan dan tidak ada boleh yang menceritakan ini kepada si Peter. Singkat cerita, si Peter pun bilang kepada si Anne kalau si Gustaf mau dipasantrenin aja. Dan si Anne pun yang mendengarnya langsung setuju dengan ide dari si Peter itu. Lalu si Peter dan si Gustaf pun akan berangkat ke pesantren malam itu juga.
Singkat waktu si Peter pun udah pulang nganterin si Gustaf dari pesantren. Lalu mereka berdua pun ngobrol dan si Peter bilang kalau ternyata si Gustaf dan si Anne udah gitu-gituan. Gitu-gituan gimana ya? Namun si Anne ngebantah tuduhan dari si Peter itu, dan seperti cewek pada umumnya kalau udah terpojok langsung marah dan nangis. Lalu si Anne pun langsung ngeberesin barangnya dan akan pergi dari rumah itu karena dia tidak terima dituduh seperti itu oleh si Gustaf, dan si Peter pun bingung harus percaya kepada siapa dengan masalah ini. Dan si Anne bilang kalau sebenarnya yang ngerampok rumah mereka sendiri adalah si Gustaf. Namun si Anne masih kasihan ke si Peter kalau sampai polisi tahu jika si Gustaf lah yang merampok, dan pasti si polisi akan menangkap si Gustaf. Jadi dia tidak melaporkannya, yang membuat si Peter pun jadi percaya kepada si Anne kalau si Gustaf ini memang udah agak keganggu. Lalu si Anne pun mencari recorder yang dipakai wawancara si Gustaf kepada dirinya pas beres Ewita. Dan akhirnya si Anne pun berhasil menemukannya dan barbu pun berhasil dia hilangkan, yang membuat si Anne pun menjadi sedikit merasa lega. Lalu si Gustaf pun langsung didatangkan si Peter ke rumahnya untuk membicarakan masalah ini bertiga, dan si Gustaf tetap bilang kalau dia udah hijutan sama si Anne. Namun si Anne pun membantahnya dengan tenang, dan si Anne pun bilang kalau si Gustaf gak suka ke si Anne karena dianggap ibu tiri yang merusak ayah dan ibunya juga gak apa-apa. Tapi jangan nuduh kayak gini supaya ngerusak hubungan si Anne dan si Peter agar si Peter kembali ke ibu aslinya si Gustaf, karena si Gustaf gak punya bukti untuk bilang seperti itu. Si Anne pintar juga ya mojokin si Gustaf. Mendengar omongan si Anne itu, si Gustaf pun kesal dan langsung meludahi si Anne. Anjir. Singkat cerita, si Gustaf pun mendatangi kantor si Anne dan dia pun bilang kenapa si Anne tidak mengakui semuanya. Lalu si Anne pun menjawab karena apa yang telah si Gustaf lakukan bisa menghancurkan semuanya, dan si Anne masih mau untuk menerimanya sebagai keluarga asalkan dia merubah kelakuannya. Dan di malam harinya si Gustaf pun tiba-tiba datang sambil ngamuk-ngamuk. Namun untung saja si Peter lagi tidur tibra jadi tidak mendengarnya. Dan si Gustaf memaksa untuk tetap masuk ke rumah dan akan menceritakan kembali semuanya kepada si Peter. Namun si Anne menahannya dan si Gustaf yang masih pengen dijutan sama si Anne pun langsung menyosornya. Namun si Anne yang udah gak mau langsung mengusir si Gustaf dari rumahnya. Singkat cerita, si Anne pun berulang tahun dan sedang mengadakan pesta di rumahnya. Namun terlihat si Peter yang sedang sibuk menerima telepon dari seseorang. Yang ternyata si Peter diberitahu kalau si Gustaf sudah menghilang, dan di pagi harinya si Peter pun mau pergi untuk mencari si Gustaf. Lalu dia pun pergi dan terlihat si Anne juga ikut khawatir dengan keadaan si Gustaf karena dia udah ngusir si Gustaf kemarin-kemarin. Dan singkat waktu si Peter pun sudah kembali ke rumahnya, lalu dia pun memberikan kabar kalau si Gustaf ditemukan jauh di tengah hutan dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Dan si Gustaf pun mati membeku dan mereka pun sangat bersedih dengan kematian si Gustaf. Terutama si Anne merasa bersalah karena udah mengusirnya kemarin-kemarin. Dan tiba-tiba ada si Gustaf di kaca, anjir kirain juri. Ternyata cuma halusinasi si Anne aja. Lalu mereka pun bersiap pergi ke pemakaman si Gustaf, dan film Queen of Hearts pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Queen of Hearts kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika videonya ingin kita review. Dan pesan dari film ini adalah selalu istighfar ya, kendalikan nafsu apalagi sama saudara sendiri, anjir. Daripada segala gitu mah mending micet aja udah bucat, bayar, beres, udah pulang. Jangan ketang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.